Halo guys, perkenalkan, saya Selita Bunga Apriana, mahasiswi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saya sedang mengikuti program Kemendikbud tahun 2021, yakni program Permatasari. Dalam program Permatasari, saya mengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan di Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Video kali ini saya buat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam video kali ini saya mau sedikit share sama teman-teman semua mengenai konsep kepemimpinan atau konsep leadership. Nah, apabila kita membahas mengenai konsep kepemimpinan atau leadership, apa sih yang terbesit dalam benak teman-teman semua ketika mendengar kata leadership? Ya, apabila kita membahas mengenai leadership, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa leader are born and not made. Maksudnya adalah pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Pandangan teori genetik ini berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena keturunan, atau ia telah dilahirkan secara alamiah membawa bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi menurut teori ini, seorang yang akan menjadi pemimpin adalah seseorang yang memang sudah ditakdirkan atau sudah secara alamiah, secara genetis membawa bakat sebagai seorang pemimpin. Apabila Anda tidak memiliki itu, maka Anda tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Karena menurut teori ini, kepemimpinan atau jiwa pemimpin itu tidak dibentuk. Nah, contohnya, misalkan dalam teori ini, ketika Anda adalah putra dari seorang raja, maka secara otomatis Anda akan menjadi seorang raja, akan menjadi seorang pemimpin. Sehingga pemimpin menurut teori ini tidak dibentuk, melainkan memang ditakdirkan atau dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu, apakah Anda setuju dengan teori ini? Semua sebetulnya adalah setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini, di muka bumi ini, pada dasarnya adalah seorang pemimpin dan ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang khalifah, baik seorang pemimpin untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun orang terdekatnya, sehingga setiap insan dari diri kita sebetulnya punya kesempatan atau punya jiwa kepemimpinan itu. Tetapi yang membedakan berhasilkah atau tidakkah setiap orang untuk bisa menjadi pemimpin adalah bagaimana kita, diri kita pribadi, dapat membentuk karakter dalam diri kita sebagai seorang pemimpin, mengasah kemampuan dalam diri kita untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga pada dasarnya untuk menjadi pemimpin yang baik dan berkualitas itu perlu dibentuk. Nah, maka sebetulnya leader itu are born and made. Jadi pemimpin itu dilahirkan dan dibentuk. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai teori genetik yang di dalamnya menyangkut soal leader, maka kita akan masuk ke dalam poin pembahasan kita mengenai konsep kepemimpinan. Nah, perlu dipahami bersama bahwa kepemimpinan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses mempengaruhi individu atau kelompok untuk mau mengikuti instruksi atau arahan dari kepalanya atau dari leadernya demi mencapai tujuan bersama. Nah, atau secara lebih sistematis lagi dapat kita artikan bahwa leadership ini adalah sebagai kemampuan
yang harus dimiliki oleh seorang leader tentang bagaimana menjalankan kepemimpinannya sehingga bawahannya dapat bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, maka dari pengertian leadership ini kita dapat pahami perbedaan antara leader dan leadership. Karena leader dan leadership adalah dua hal yang berbeda tetapi sangat berkaitan. Leader adalah orang yang menjalankan kepemimpinan. Sedangkan leadership adalah kemampuan yang harus saya miliki ketika saya akan menjadi seorang pemimpin. Ketika saya akan menjalankan diri saya sebagai seorang pemimpin, maka saya harus memiliki kemampuan leadership tersebut. Nah, itulah secara simpelnya perbedaan antara leader dan leadership. Kemudian dalam kepemimpinan ada 3 hal yang menjadi unsur penting membentuk kepemimpinan. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentunya dalam kepemimpinan harus ada leader, harus ada pemimpin. Kemudian yang kedua harus ada follower atau anggota atau orang yang dipimpin. Kemudian yang ketiga harus ada goals atau tujuan. Nah, ketika sudah ada pemimpin, kemudian ada orang yang dipimpin, ketika tidak memiliki tujuan, maka kepemimpinannya arahnya tidak akan jelas. Tetapi ketika dalam kepemimpinan sudah memiliki tujuan yang ditetapkan bersama, baik itu dalam organisasi atau kelompok, maka arah kepemimpinannya akan sesuai dengan goals yang telah ditetapkan. Seperti itu. Setelah tadi kita membahas secara luas mengenai konsep kepemimpinan, lalu konsep kepemimpinan pendidikan itu sendiri seperti apa? Tidak jauh berbeda dengan konsep kepemimpinan secara umum, hanya saja konsep kepemimpinan pendidikan lebih terfokus atau lebih terarah kepada kepemimpinan dalam bidang pendidikan, dalam dunia pendidikan. Sehingga dapat kita artikan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses atau kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan dalam pelaksanaan pendidikan. Contohnya dalam pelaksanaan atau dalam tatanan sekolah misalnya. Di dalam sekolah ada seorang kepala sekolah, ada seorang guru. Nah, kepala sekolah ini sebagai pemimpin dalam lembaga sekolah harus memiliki kepemimpinan pendidikan untuk dapat memimpin tentunya seorang guru dalam lembaga pendidikan tersebut. Tadi kita sudah membahas mengenai konsep kepemimpinan, kemudian unsur pembentuk kepemimpinan. Pernah nggak sih kalian berpikir sebenarnya tugas seorang pemimpin itu apa sih? Nah, kita akan bahas tugas seorang pemimpin menurut James A. F. Stonen. Jadi menurut beliau, James berpendapat bahwa tugas utama seorang pemimpin yang pertama adalah pemimpin harus dapat bekerja dengan orang lain. Kenapa pemimpin harus bekerja dengan orang lain? Tentu saja karena pemimpin tidak bekerja sendiri, karena pemimpin tersebut punya orang yang dipimpin. Maka seorang pemimpin bertugas untuk dapat bekerja dengan orang lain, dan bukan hanya bekerja dengan orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin juga harus dapat bekerja dengan pemimpinnya atau atasannya lagi, kemudian juga harus mampu bekerja dengan teman sesama pemimpin dalam organisasi lain, misalnya dalam organisasi di luar internalnya. Jadi seorang pemimpin harus dapat bekerja dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab secara moral, secara langsung terhadap orang yang dipimpinnya ataupun lembaga yang ia pimpin. Kemudian yang ketiga, pemimpin harus mampu menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Nah, kemudian yang keempat, pemimpin harus mampu berpikir secara analitis dan konseptual. Kemudian yang kelima, pemimpin bertugas sebagai forcing mediator. Kenapa sebagai forcing mediator? Tentu saja dalam menjalankan kepemimpinan kadang tidak selalu lurus-lurus saja, kadang tidak selalu baik-baik saja.
Bisa saja dalam sebuah organisasi tersebut atau dalam sebuah kelompok terjadi kesalahpahaman, terjadi konflik dalam timnya, maka disitulah fungsi seorang pemimpin sebagai mediator. Ia harus bisa menengahi, kemudian memecahkan permasalahan, memecahkan konflik tersebut, mencari solusinya. Nah, itulah tugas tadi seorang pemimpin sebagai forcing mediator. Kemudian yang keenam, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Kenapa pemimpin adalah politisi dan diplomat? Karena seorang pemimpin harus mampu mengajak dan harus mampu melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin juga harus mampu mewakili timnya atau organisasinya. Nah, kemudian yang ketujuh, pemimpin harus mampu membuat keputusan. Karena dalam menjalankan sebuah kepemimpinan, tentu saja seorang pemimpin memang terkadang sulit untuk membuat keputusan. Nah, maka seorang pemimpin harus bertugas untuk membuat keputusan sesulit apapun itu. Karena keputusan itulah yang nantinya akan diikuti oleh para anggotanya atau bawahan yang ia pimpin. Itulah tugas utama seorang pemimpin menurut James A. F. Stone. Bila membahas mengenai kepemimpinan, tentu saja tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya sebatas teoretik menjadi seorang pemimpin, perlu pembelajaran yang mendalam untuk mengasah jiwa kepemimpinan, sehingga itu tadi kepemimpinan itu harus senantiasa selalu kita bentuk. Jiwa kepemimpinan itu harus senantiasa kita bentuk karena seorang pemimpin juga harus punya loyalty yang besar terhadap organisasinya, terhadap rekan kerjanya, dan juga seorang pemimpin harus mampu membagikan loyalitas anggotanya. Kemudian juga seorang pemimpin harus mampu memberikan edukasi terhadap orang yang dipimpinnya, terhadap rekan kerjanya. Kemudian juga seorang pemimpin harus memberikan advice, memberikan saran, nasihat dari permasalahan yang mungkin sedang dihadapi dalam organisasinya. Dan seorang pemimpin juga harus bisa memberikan teladan kedisiplinan terhadap anggotanya. Jadi memang tidak mudah, but jiwa kepemimpinan itu ingat bisa dibentuk, bisa dilatih. Jadi jangan bosan untuk melatih jiwa kepemimpinan kita, karena pada dasarnya kita dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Dan juga apakah ketika kita menjadi seorang pemimpin harus selalu bersikap keras terhadap anggota yang kita pimpin? Tentu saja tidak. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu melakukan pendekatan baik secara emosional, baik secara personal terhadap anggota kita, sehingga ketika kita memerintahkan anggota kita untuk melakukan sesuatu, maka anggota kita akan melakukannya dengan senang hati tanpa ada keterpaksaan. Ketika dia melakukan perintah kita dengan senang hati, maka hasil yang akan didapatkan itu akan jauh lebih baik. Jadi seorang pemimpin harus bisa benar-benar mempengaruhi anggotanya untuk benar-benar mau menjalankan perintah dari seorang pemimpin ini dengan sukarela, dengan keikhlasan hati. Karena ingat, ada goals yang akan kita capai, ada tujuan. Ketika kita tidak dapat mempengaruhi anggota yang kita pimpin dengan baik, maka bisa saja goals yang kita inginkan tidak akan tercapai, dan bisa saja kepemimpinan kita akhirnya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, memang tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin, sekali lagi, tetapi kita masih bisa melatih itu, dan masih ada kesempatan dan waktu untuk bisa melatih jiwa kepemimpinan itu. So, never give up guys, selalu latih jiwa kepemimpinan itu. Nah, mungkin pembahasan kita dalam video ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di video berikutnya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.